Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia ya. Kali ini kita akan mencoba membahas sebuah materi yang terkait dengan buku buku apa ini namanya? Kertas kerja, bukan buku ya. Kertas kerja yang sebenarnya dari sini saya ingin membahas tentang neraca saldo, di mana di sini kita bisa melihat akun-akun yang ada di sini, teman-teman. Akun-akun yang ada di sini ini merupakan akun dari neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo adalah himpunan dari akun yang telah kita kerjakan sebelumnya pada buku besar. Nah, di buku besar itu kan setiap akun telah kita rekap. Nah, hasil rekapan ini loh yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari neraca saldo. Jika kita di buku besar masih terpisah-pisah, nah di sini kita akan memasukkan ke dalam satu wilayah. Oleh sebab itu di dalam yang namanya neraca saldo, kita seumpama buku besar ini kan misalnya ada kas. Ini saldonya berapa, terus nanti ada piutang, saldonya berapa, terus ada perlengkapan, saldonya berapa, dan lain sebagainya. Ini kan terpisah-pisah sebagai catatan masing-masing. Ketika kita masuk ke dalam neraca saldo, maka neraca saldo ini yang paling pokok adalah akun yang akan kita pakai dan kita masukkan ke dalam neraca. Yaitu apa? Kas. Terus ada piutang. Ada perlengkapan. Ada asuransi dibayar di muka. Ada peralatan, utang usaha, modal, prive. Terus nanti ini kan bagian dari neraca, teman-teman. Bagian dari neraca. Kemudian yang berikutnya ini, yang ada pendapatan ini merupakan bagian dari yang namanya rugi laba, yaitu pendapatan dan beban. Di situ ada beban gaji, ada beban biaya umum, ada beban sewa. Nah, seperti ini. Ini sudah dua dari neraca saldo awal yang kita masukkan. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, kita bisa melihat kembali ke dalam informasi ini, teman-teman, bahwa di sini itu kita melihat ini ada neraca saldo. Terus neraca saldo itu berikutnya itu ada penyesuaian. Penyesuaian itu gunanya untuk apa? Untuk menyesuaikan akun-akun yang belum disesuaikan. Contohnya apa? Di sini ternyata ada piutang usaha. Di sini ternyata ada yang namanya perlengkapan. Di sini ada yang namanya asuransi dibayar di muka. Di sini ada yang namanya pendapatan jasa. Di sini ada yang namanya beban gaji. Oke, kita lihat ke bawah. Di sini kan kalian melihat bahwa ada yang namanya beban perlengkapan. Kalau yang namanya beban itu berarti mengurangi atau menambah. Tentunya yang namanya beban itu mengurangi. Jadi, kalau di sini itu mengurangi 3.200.000, ya kan? Ini 3.200.000. Ini apa? Akunnya adalah perlengkapan. Maka di perlengkapan ini pasti lawannya adalah 3.200.000. Di sini kelihatan. Ini debit, ini kredit. Seperti itu. Nah, di bawahnya apa? Beban asuransi. Di sini ada asuransi 200 beban. Nah, ini asuransi dibayar di muka. Yang namanya beban itu kan adalah pembiayaan. Bahwa sebelumnya kita mencatat bahwa asuransi itu telah dikeluarkan secara kas. Tapi secara hitung-hitungan laba rugi dia belum dikeluarkan. Artinya apa? Kita membayar untuk jangka waktu tertentu. Nanti kita kurangkan. Misalnya begini, setiap bulan kalian mendapatkan untung 1 juta.
Jika beban asuransi itu 1.200.000, maka kalian akan minus. Makanya beban itu akan ditransfer atau dibagi ke dalam 12 bulan. Sehingga di dalam 1 bulan kalian hanya menanggung beban sebesar berapa? 100.000. Seperti itu gambarannya. Oleh sebab itu, ini setelah kas itu dikeluarkan, maka beban itu dicatat sebagai asuransi dibayar di muka di sini. Nah, setiap bulan kita melakukan penyesuaian bahwa ini di bulan Desember itu ada penyesuaian 200.000. Nah, secara otomatis nanti di sini yang awalnya asuransi dibayar di muka ini 2.400.000 akan berubah menjadi 2.200.000. Ini adalah setelah penyesuaian. Begitu juga perlengkapan. Perlengkapan ini sebesar 9.700.000 dan telah disesuaikan menjadi 6.500.000, telah dikurangi. Seperti itu. Ini juga ada penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan konsepnya hampir sama. Kita mengeluarkan uang dulu, terus nanti pembebanannya itu sambil berjalan. Bagaimana sih pembebanan? Kita akan menerangkan di waktu video yang akan datang. Ini terkait dengan perhitungan aset yang ada kaitannya dengan cara penyusutan itu seperti apa. Nah, itu ada nanti. Ini ada 225. 225 di sini di mana? Beban penyusutan perlengkapan. Perlengkapan itu kan di area sini. Perlengkapan. Nah, ini di area penyusutan perlengkapan. Ini tidak ada ternyata teman-teman. Oh, ini di bawah ini langsung diakumulasi. Beban penyusutan peralatan terus akumulasi penyusutan peralatan. Berarti ini dia masuknya ke dalam aset. Terus ini adalah utang gaji. Utang gaji 345, ini 345. Seperti itu teman-teman. Ini ada kas, terus ini ada pendapatan jasa. Ini penyesuaian. Penyesuaian itu mungkin ketika kita kan sudah lewat bulan. Ternyata di akhir bulan itu ada orang yang membayar misalnya. Membayar apa? Membayar piutang. Kita melakukan penjualan dengan cara mengkreditkan atau memberikan hutang kepada pelanggan. Dan di bulan yang kita catat di sini itu ternyata tiba-tiba di akhir periode itu ada pembayaran. Atau di tanggal 31 lah misalnya. Biasanya untuk tanggal-tanggal ini kan walaupun di sini tulisannya 31, bisa saja pembuatan kertas kerja ini adalah di tanggal 1 Februari. 1 Januari, bisa saja seperti itu. Atau di tanggal misalnya 2 Januari atau 3 Januari, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun ini tanggalnya, ini adalah tanggal tahun buku, bukan tanggal pembuatan. Nah, setelah semua itu dicatat sebagai penyesuaian di sini, maka selanjutnya dia akan masuk ke dalam neraca setelah disesuaikan. Setelah disesuaikan itu gimana? Kita melihat di sini bahwa ini tetap. Karena tidak ada koreksi tetap. Terus piutang karena ada koreksi 1.500.000 maka menjadi 5.500.000. Terus di bawahnya mana? Ini perlengkapan, setelah ada koreksi menjadi 6.500.000. Terus ada asuransi dibayar di muka, ini 2.200.000. Terus ini ada peralatan, ini tetap. Terus ini karena ini posisinya di kredit, maka ini juga posisi di kredit dan tetap. Ini ada 1 juta, terus ini ada 9.500.000 dan ada penyesuaian sebesar 1.500.000. Berarti ini karena sama-sama di kredit, maka ini adalah bertambah. Terus ini sama-sama di akun debit, maka bertambah. Terus ini tidak ada. Oke, seperti ini teman-teman. Ini artinya apa? Kalau akunnya ini sama, maka dia akan bertambah. Tapi akunnya jika berlawanan, misalnya ini debit, ini kredit, maka dia akan mengurangi. Dan saldonya siapa yang paling besar itu yang menentukan. Karena ini yang paling besar adalah di debit, maka
yang tersisa adalah di debit. Kalau yang paling besar adalah di kredit, ada enggak yang di kredit yang lebih besar? Enggak ada. Maka itu yang menjadi akun utama adalah di kredit. Seperti itu teman-teman. Setelah ini disesuaikan semua, maka berikutnya kita bisa menentukan yang namanya laba, rugi, dan neraca. Prosesnya sebenarnya cukup jelimet ya kalau kita mau mempelajari secara detail. Tapi kalau biasanya kita mendapatkan informasi melalui pencatatan-pencatatan di komputer, maka prosesnya itu akan lebih mudah karena kita tinggal ketik print. Akan tetapi jangan lupa, itu yang namanya sistem itu harus tersinkronisasi terlebih dahulu, dan penginputannya juga harus benar, harus ada koreksi. Walaupun komputernya itu atau sistemnya benar, tapi kalau penginputan kita salah, maka itu akan menjadi hal yang juga berbahaya atau salah juga. Nah, ketika kita masuk ke laba rugi, yang kita ambil itu berasal dari pendapatan ini, yaitu pendapatan dan beban, atau apa yang kita dapatkan dan apa yang kita keluarkan. Maka itu batasnya berada di sini. Di sini. Nah, setelah itu kita melihat ke penyesuaian. Ini kan ada masa penyesuaian. Apakah ada koreksi yang terkait dengan beban dan pendapatan di sini? Ternyata ada. Di sini ada yang namanya beban perlengkapan, beban asuransi, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti itu. Maka di sini kita bisa mencatat. Ingat teman-teman, bahwa yang namanya pendapatan itu masuknya di kredit. Dan kredit itu belum tentu mengeluarkan. Karena pendapatan itu masuk ke kita. Kenapa kredit jadi mengeluarkan? Kalian tahu enggak alasannya? Karena kredit itu kalau di neraca kan ada yang namanya bagian gini. Saya gambarkan sedikit ya. Ini ada debit, ada kredit. Kalau kita mendapatkan modal misalnya, itu kan berarti berada di sistem modal. Kalau modal itu berarti kan kredit. Kalau kas, misalnya kas itu berada di debit. Oleh sebab itu, pendapatannya masuk di yang namanya kredit, terus uangnya masuk yang namanya di debit. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah bahwa ketika kita berbicara kredit itu artinya kita mengeluarkan, bukan, belum tentu. Kalau di laba rugi itu berkebalikan. Yang kita keluarkan itu debit, yang kita masukkan itu yang namanya kredit. Oke. Jadi ini semua adalah beban. 11 juta dikurangi 8 juta 900 ribu. 8 juta 900 ribu dibanding 11 juta. Ini sisa 2 juta 100 ribu. Nah, 2 juta 100 ribu ini debit atau kredit? Ingat, debit atau kredit. 2 juta 100 ribu ada di debit. Berarti kalau di debit itu artinya dia untung. Kenapa bisa untung? Karena kalau dia di debit seperti ini, pasti neracanya itu akan menambah modal. Kita lihat saja di sini. Ini 2 juta 400 ditambah 5 juta dan bla 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 sampai 51 juta 950. Nah, di sini 49 juta 850. Supaya ini sama, ini kan pasti kalau kita menyamakan itu pasti ke atas. Tidak mungkin kalau menyamakan ke bawah. Kan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena di sini itu juga ada yang lebih besar. Maka kita 51 950 000 kurangi 49 850. Berarti si selisihnya adalah ini selisihnya adalah ini.
berarti sama. Kalau selisihnya sama, berarti balance. Kalau selisihnya beda, kalian wajib mengkoreksi apakah yang kita catat ini benar atau salah. Itu kalau selisihnya beda ya teman-teman. Kalau selisihnya udah sama, terus jumlah di bawah itu antara ini raja ini sama laba rugi ini sama, ya udah. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Walaupun di sini ini tidak sama, berarti kan ada selisih. Selisih ini harus berada di debit, ini harus berada di kredit. Atau kebalikan, kalau rugi ini berada di kredit dan ini berada di debit. Artinya apa? Artinya kalau di sini itu yang bertambah di bagian debit, yang bertambah di bagian kredit, berarti kasnya itu berkurang. Nah, kalau kasnya berkurang, otomatis dia akan mengambil selisih yang ada di modal pemilik, itu harus terambil. Tapi kalau selisihnya ini berada di kredit, secara otomatis modalnya itu bertambah. Modalnya bertambah otomatis artinya kasnya itu bertambah. Seperti itu teman-teman. Kalau di sini selisihnya itu kalau di kredit itu yang namanya rugi, kalau di debit yang namanya untung. Seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman. Jika sampai pembelajaran ini atau di video ini masih ada yang kurang jelas, silahkan kita bisa konsultasikan atau kita bisa ngobrol santai tentang materi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.